Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatin Hasana dengan nomor NIM 21421000012 dari Prodi Hukum Murni Universitas Nurul Jadid, dosen pengampu Bapak Temi Wijaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang perekonomian di era reformasi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia di era reformasi mengalami kemiskinan akibat korupsi, dampak listrik padam, tragedi pembagian zakat, dampak naik turunnya harga BBM, dan dampak krisis ekonomi pada tahun 2028. Perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 1998, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan akibat serangan ekonomi dari berbagai macam pihak. Namun, hal itu kemudian membuat orang kembali berpikir untuk meningkatkan taraf ekonomi Indonesia agar baik dan kembali meningkatkan seperti tahun sebelumnya. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh lebih tinggi dibanding pencapaian tahun 2020. Dan mengalami kontraksi pertumbuhan. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial. Pada tahun 2022, Bank Indonesia pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran yang tak jauh dengan tahun sebelumnya. Kondisi itu dapat terjadi sejalan dengan pulihnya ekonomi dunia. Perekonomian Indonesia saat Lebaran tahun 2022, perekonomian Indonesia meningkatkan didorong mudik Lebaran tahun ini. Pada pemudik pembawa sejumlah dana ke kampung yang akan meningkatkan konsumsi di daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Di samping itu, tempat wisata juga akan ramai pengunjung. Ada dua komponen yang bisa kita gunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu satu, gross national product. Adalah pendapat yang diterima negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam periode 1 tahun berdasarkan pendapatan yang diterima warga negaranya. 2, yaitu domestic bruto. Produk nasional bruto atau PNB atau gross national product GNP dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya berdasarkan batas wilayah teritorialnya. Mungkin hanya ini yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.